Tak ada waktu untuk bersantai bagi Inter Milan. Setelah kemenangan 0-2 atas Feyenoord di babak 16 besar Liga Champions, Nerazzurri langsung kembali ke sesi latihan demi mempersiapkan laga melawan Monza di Stadion Meazza pada Sabtu malam. Latihan yang digelar di pusat pelatihan BPER, Appiano Gentile, dipimpin oleh Simone Inzaghi dan stafnya. Skuad dibagi menjadi dua kelompok, dengan para pemain yang tampil melawan Feyenoord menjalani program pemulihan. Sementara itu, Carlos Augusto masih menjalani latihan individu, namun diperkirakan bisa kembali bergabung dengan tim pada sesi latihan besok dan siap tampil melawan Monza. Meski demikian, ia akan menjadi satu-satunya bek sayap kiri yang tersedia, karena Matteo Darmian, Nikola Zalewski, dan Federico Di Marco menjalani latihan terpisah sesuai kebutuhan masing-masing. Inter kini fokus penuh untuk mempertahankan performa terbaik mereka di Serie A. Inter Milan kembali menunjukkan ketangguhannya di Liga Champions musim ini. Meskipun kehilangan beberapa pemain kunci, Nerazzurri sukses mencatatkan clean sheet dalam 8 dari 9 pertandingan mereka. La Gazzetta dello Sport membandingkan pencapaian ini dengan perjalanan Inter ke final Liga Champions Istanbul. Saat itu, Inter juga mencatat jumlah clean sheet yang sama, sebelum akhirnya harus puas sebagai runner-up. Departemen pertahanan ini bukan hanya yang terbaik di Liga Champions, tetapi juga menjadi identitas kuat yang ditanamkan Simone Inzaghi, tulis media Italia tersebut. Bahkan Robin van Persie, legenda sepak bola Belanda, turut memuji solidnya lini belakang Inter. Statistik mencolok ini semakin menegaskan bahwa Nerazzurri adalah salah satu tim dengan pertahanan terbaik di Liga Champions, melampaui Arsenal yang berada di posisi kedua dengan hanya 4 clean sheet sejauh ini. Inter Milan bersiap menghadapi Monza di San Siro pada Sabtu malam dalam lanjutan pekan ke-28 Serie A. Nerazzurri bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen dan terus menekan para pesaingnya dalam perburuan gelar. Napoli, yang saat ini tertinggal 1 poin di peringkat kedua, akan menghadapi Fiorentina pada Minggu sore. Sementara itu, duel krusial antara Juventus dan Atalanta juga akan berlangsung di hari yang sama pada pukul 20.45 waktu setempat. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan ke-6 antara Inter dan Monza di Serie A. Sejauh ini, Nerazzurri unggul dengan 2 kemenangan, 2 hasil imbang, sementara Monza mencatatkan 1 kemenangan. Dengan tekanan tinggi di papan atas klasemen, Inter tidak boleh lengah jika ingin terus menjaga keunggulan mereka di perburuan Scudetto musim ini. Lautaro Martinez memiliki catatan impresif setiap kali berhadapan dengan Monza. Dalam 5 pertemuan Liga melawan tim Brianza, sang kapten Inter Milan sukses mencetak 5 gol. Rata-rata golnya per menit hanya lebih baik saat menghadapi Salernitana, menunjukkan betapa suburnya El Toro saat melawan Monza. Performa Lautaro Martinez di San Siro juga mengesankan. Ia telah mencetak 3 gol dalam 4 laga kandang terakhirnya, membuktikan ketajamannya sebagai ujung tombak Nerazzurri. Tak hanya itu, pemain Argentina ini mencatat sejarah baru dengan menjadi pemain asing pertama dalam sejarah Inter yang mencetak setidaknya 10 gol dalam 6 musim Serie A berturut-turut. Dengan rekor tersebut, Lautaro siap kembali menjadi andalan Inter dalam laga kontra Monza di pekan ke-28 Serie A, demi menjaga keunggulan timnya di puncak klasemen. Setelah diistirahatkan dalam kemenangan Inter Milan atas Feyenoord di Liga Champions, Hakan Calhanoglu berpeluang kembali ke starting 11 saat Nerazzurri menjamu Monza di San Siro pada Sabtu malam. Laga ini membawa kenangan manis bagi sang playmaker, karena pada 13 Januari 2024 lalu, ia mencetak 2 gol pertamanya di Serie A melawan tim Brianza dalam kemenangan telak 5-1 di Stadion U-Power. Selain membantu Inter mempertahankan puncak klasemen, Calhanoglu juga memburu pencapaian pribadi yang bersejarah. Jika mencetak 1 gol lagi, gelandang asal Turki ini akan mencapai 50 gol di Serie A, menjadikannya pemain Turki pertama yang mencapai angka tersebut dalam sejarah kompetisi. Dengan rekor positif dan motivasi tinggi, Calhanoglu siap kembali menjadi kunci permainan Inter dalam laga penting melawan Monza. Inter Milan sukses menundukkan Feyenoord di kandang sendiri berkat strategi taktis yang diterapkan Simone Inzaghi. Fabio Capello, dalam analisisnya di Sky Sport, menyoroti bagaimana Nerazzurri mampu meredam permainan lawan dan tidak memberi ruang bagi Feyenoord untuk berkembang. Menurut mantan pelatih tersebut, Feyenoord hanya memiliki 3 peluang sepanjang pertandingan, yang tersebar di antara babak pertama dan kedua.
Ia juga membandingkan performa tim Belanda itu dengan saat mereka menghadapi AC Milan, di mana mereka tampil lebih dinamis. Capello menilai bahwa hal ini menunjukkan Inter berada dalam kondisi yang sangat baik serta mampu mengontrol jalannya pertandingan dengan sempurna. Analis sepak bola, Lele Adani, melontarkan provokasi tajam usai kekalahan Feyenoord di leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Inter Milan. Dalam acara FIFA El Football, mantan bek tersebut menegaskan bahwa kemenangan Inter memang pantas dan memastikan mereka melaju ke perempat final tanpa keraguan. Menurutnya, dengan keunggulan yang diperoleh, leg kedua seolah tak lagi diperlukan. Lebih lanjut, Adani mempertanyakan apakah AC Milan dan Juventus seharusnya merasa sedikit malu setelah melihat performa Feyenoord dan PSV yang berhadapan dengan Arsenal. Pernyataan ini menjadi sindiran tajam terhadap dua raksasa Serie A yang kerap gagal menunjukkan dominasi mereka di Eropa. Keputusan Simone Inzaghi untuk melakukan rotasi di lini tengah saat Inter Milan menjamu Feyenoord terbukti tepat. Hal ini disoroti oleh Paolo Di Canio, yang menilai strategi tersebut sebagai langkah cerdas. Dalam komentarnya kepada Sky Sport, mantan penyerang itu menyoroti bagaimana Inzaghi dengan bijak mengistirahatkan Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan, dua gelandang yang mengalami kesulitan dalam beberapa pertandingan terakhir. Selain itu, ia juga memperkirakan bahwa dalam laga melawan Monza, Inzaghi bisa memberikan waktu istirahat bagi Lautaro Martinez dan Marcus Thuram. Namun, keduanya tetap siap dimainkan jika tim kesulitan mencetak gol. Menurut Di Canio, menjaga kebugaran para pemain kunci sangat penting agar mereka bisa kembali ke performa terbaik seperti di awal musim, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas permainan Inter secara keseluruhan. Antonio Cassano tidak terkejut dengan kemenangan 0-2 Inter Milan atas Feyenoord di De Kuip, Rotterdam. Dalam komentarnya di acara FIFA El Football, ia menilai lawan tampil sangat buruk dan Nerazzurri seharusnya bisa menang dengan skor lebih besar. Feyenoord tampil memalukan. Seharusnya Inter bisa mencetak 5-6 gol dengan mudah tanpa kebobolan sama sekali, ujar Cassano. Menurutnya, tidak ada persaingan dalam laga tersebut, dan kelolosan Inter ke perempat final sudah tidak perlu diperdebatkan. Ia juga menyinggung AC Milan dan Juventus, yang kalah dari PSV, tim yang sebelumnya kebobolan 7 gol dari Arsenal, sebagai sesuatu yang memalukan bagi sepak bola Italia. Cassano juga mengomentari peran Alessandro Bastoni, yang dimainkan lebih melebar ke kiri. Ia tidak setuju dengan anggapan Simone Inzaghi bahwa Bastoni adalah pemain kelas dunia. Menurutnya, bek Inter itu tidak cukup kuat dalam 2-1 lawan 1 dan sering melakukan kesalahan. Agen Tullio Tinti memberikan pujian tinggi kepada kliennya, Alessandro Bastoni, dalam wawancara di Radio Sportiva. Menurutnya, bek Inter Milan itu adalah pemain kelas dunia yang kerap diabaikan karena orang Italia lebih sering menyoroti pemain asing. Bastoni adalah juara di posisinya. Ia memiliki kaki sebaik gelandang, ditambah fisik dan kecepatan yang luar biasa. Bersama Inter, ia bisa memenangkan Liga Champions, ujar Tinti penuh keyakinan. Ia juga menyinggung ambisi besar Nerazzurri musim ini, merujuk pada reaksi Simone Inzaghi dalam konferensi pers saat sang pelatih menegaskan bahwa timnya ingin meraih treble. Tinti menilai bahwa keyakinan Inzaghi bukan sekadar optimisme, melainkan didasarkan pada rekor luar biasa di Liga Champions, bahkan melampaui pencapaian pelatih legendaris seperti Jose Mourinho dan Helenio Herrera. Dengan kepercayaan diri tinggi dan dukungan penuh dari tim, Tinti yakin Inter mampu melangkah jauh di semua kompetisi yang mereka jalani musim ini. Paolo Condo menggambarkan kemenangan Inter Milan atas Feyenoord di leg pertama babak 16 besar Liga Champions sebagai sebuah operasi bedah. Dalam analisanya di Sky Sport, jurnalis tersebut menilai bahwa Nerazzurri tampil dengan presisi tinggi, mengambil risiko seminimal mungkin, dan menuntaskan peluang dengan efektif. Inter melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, hampir tanpa risiko, dan mencetak gol melalui kedua penyerangnya, ujar Condo. Menurutnya, performa seperti ini mencerminkan mentalitas tim dengan ambisi besar, yang tidak hanya fokus pada kemenangan, tetapi juga memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk melaju lebih jauh. Dengan kemenangan 0-2 di Rotterdam, Condo yakin bahwa kelolosan Inter ke perempat final sudah hampir pasti. Ia juga menyoroti bagaimana seluruh tim bekerja dalam harmoni, menunjukkan kesiapan penuh untuk bersaing di level tertinggi Eropa. Inter Milan meraih kemenangan meyakinkan atas Feyenoord di leg pertama babak 16 besar Liga Champions.
Nicola Ventola, mantan penyerang Nerazzurri, menilai Inter tampil dominan dan seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol, meskipun gagal mengeksekusi penalti. Tim mengontrol pertandingan dengan sangat baik. Ini hasil yang positif, tetapi Inzaghi tidak boleh puas. Di leg kedua di San Siro, Inter harus tetap agresif dan terus mencari gol, ujar Ventola dalam acara Planet Champions, yang diselenggarakan oleh Planet Win 365.news dan komunitas Operazione Nostalgia. Ventola juga memberikan pujian kepada beberapa pemain kunci dalam laga tersebut. Saya sangat menyukai Dumfries, tapi Lautaro dan Thuram benar-benar luar biasa. Selain mencetak gol, mereka bergerak dengan sangat baik dan memainkan bola dengan cara yang tepat, tambahnya. Berbicara tentang ambisi Inter di musim ini, Ventola optimis bahwa Nerazzurri bisa bersaing di semua kompetisi. Di Liga Champions, mereka bisa menghadapi siapa saja. Di Serie A, mereka tetap favorit utama. Dan masih ada Coppa Italia. Treble? Kenapa tidak? Katanya dengan penuh keyakinan. Mantan striker Inter itu juga mengenang pertemuan terakhir Inter dan Feyenoord di semifinal Piala UEFA 2002. Saya masih ingat atmosfer luar biasa di Rotterdam. Saat itu kami memiliki Ronaldo dan tim yang lebih kuat, tetapi fokus kami terpecah dengan perburuan gelar Liga, kenangnya. Kini, dengan Inter yang tampil solid di semua lini, Ventola yakin mereka punya potensi besar untuk meraih kejayaan di Eropa dan domestik.